Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran Microsoft Office Word. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan di video sebelumnya. Di hari ini kita akan belajar tentang heading. Nah, apa itu heading? Kita tampilkan, kita contohkan. Sekilas dokumen ini seperti halnya dokumen-dokumen biasa, akan tetapi kalau kita cek, kita perlihatkan dengan view, kemudian navigation pane, maka di sebelah kiri sudah muncul daftar dari setiap halamannya. Saya contohkan misalnya di bab 4. Ini salah satu fungsi dari heading. Kemudian heading juga akan mempermudah kita dalam membuat daftar isi. Misalnya seperti ini. Kita akan lompat ke halaman 20 misalnya. Maka kita dengan mudah bisa melompat dengan sekali klik. Kemudian heading juga berfungsi untuk membuat caption secara otomatis. Saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ada nama gambar. Gambar 2.11 itu letaknya di halaman 23. Sedangkan di halaman 25 kita menuliskan linknya di sini. Nah, ketika kita klik, kita kontrol dan kita klik, maka dia akan lompat. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari heading. Heading akan sangat berguna ketika kita nanti membuat sebuah dokumen ilmiah, karya ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang section dan page bridge. Di sini juga terlihat bahwasanya di halaman judul dia memiliki nomor halaman I. Nah, sehingga dalam satu dokumen dari halaman cover sampai dengan halaman lampiran misalnya, maka akan dapat digabungkan menjadi satu walaupun format page number-nya berbeda-beda, dan ini telah kita pelajari di video sebelumnya. Bagi yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan mengklik link yang akan saya berikan di atas. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, maka kita siapkan terlebih dahulu dokumen yang minggu lalu juga telah kita berikan. Di video sebelumnya kita telah membuat satu dokumen, yaitu bab 1 seperti ini. Ini hanya contoh, jadi kalau mau mengganti isiannya silahkan, sampai dengan daftar pustaka, hanya bab 1 dan pustaka. Nah, kita akan lengkapi sampai dengan bab 5. Di bab 5 nanti kita isikan kesimpulan dan saran. Bab 2 kita isikan dengan misalnya landasan teori. Bab 3 metodologi, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 tadi kesimpulan dan saran. Nah, untuk isiannya kita akan copy paste saja isian dari bab 1 ini. Baik, akan kita tambahkan terlebih dahulu. Caranya adalah untuk menyisipkan, kita turunkan halaman pustaka ini bisa dengan Ctrl Enter, atau kita enter saja sampai halaman selanjutnya. Karena kalau yang belum terbiasa dengan Ctrl Enter, nanti akan ada format-format yang kemungkinan bisa membingungkan. Nah, di sini di halaman 7 ini akan saya tuliskan bab 2. Nah, kemudian untuk membuat baris di bawahnya dalam satu bab ini, jangan langsung enter, tapi tekan tombol shift kemudian enter. Shift-nya ditekan dan enter. Kita tuliskan judul babnya landasan teori. Kemudian setelah judul bab kita beri jarak 3 enter, 1, 2, 3. Saya tidak perlu menekan tombol enter karena tadi sudah banyak enter yang saya tekan. Saya tinggal dengan panah saja 1, 2, 3, dan baris keempat adalah isiannya. Kemudian kita copy saja. Ini saya buat rata kanan kiri dulu, align justify.
Lalu kita akan mengcopy isiannya dari bab sebelumnya. Kita copy dan kita paste. Nah, di sini kita paste saja. Lalu kita setting halaman formatnya seperti halnya saat kita membuat bab 1 di video yang telah lalu. Nah, berhubung di sini bab 2, maka harusnya di sini adalah 2.1. Kita ganti, kita hapus dengan 2.1. Kita ketik saja 2.1 titik kemudian spasi, maka dia akan otomatis menyala sehingga sudah urut, sudah otomatis muncul. Kemudian kita lihat di 2.1, nah sudah muncul 2.2. Kita format Painter saja untuk menyamakan formatnya. Kemudian di sini adalah ABCD, munculnya adalah DF, kita ganti. Nah, untuk mengganti kita hapus dulu yang poin kedua ini, kita backspace saja. Kemudian yang D juga kita backspace, kemudian kita ketik saja A kurung spasi. Lalu kita geser saja. Kemudian kita format Painter untuk poin selanjutnya. Ini sudah betul. Nah, kalau seperti ini subbabnya ada di tengah-tengah paragraf sebelumnya dan setelahnya, maka kita perlukan jarak ya. Jadi di sini diperlukan ada jarak subbab dengan tulisan sebelumnya dan sesudahnya, maka kita berikan spacingnya itu 6 pt dan 6 pt. Kemudian poin 2.3 ini nomornya 1 dan 2, kita hapus saja yang ini. 1 kurung. Kemudian kita rata, kita geser sebelah kiri. Ini kurang ke sini sedikit. Kemudian kita format Painter saja. 2.4 sudah betul seperti ini. Nah, seandainya tadi seperti ini, nah penulisan yang seperti ini itu kurang bagus karena hanya terdapat judul subbab, maka di sini kita turunkan saja seperti ini. Ini sudah pas, ini juga sudah. Kemudian ini nomornya kita ganti, kita hapus poin yang kedua, kita hapus dulu, kemudian yang pertama kita hapus, kemudian kita ketik saja 1 kurung dan kita geser. Lalu kita format Painter di poin yang lain, kita tinggal blok saja. 2.5 selesai. Kemudian yang ini juga kita ganti dengan ABC, kita hapus poin kedua, baru poin pertama kita hapus, lalu kita ketik A kurung, kemudian kita geser saja dan kita format Painter. Kemudian yang ini adalah poin 1. Dan paragraf di poin ketiga kita format Painter saja dari poin 2 ini, format Painter, kita paste di sini. Nah, di sini terlalu panjang dan kita masih memerlukan sampai dengan bab 3 ya. Bab 3. Shift enter. Kita tulis saja metodologi. 1, 2, 3, keempat, kemudian kita alignment justify. Kita copy seperti tadi. Nah, setelah selesai sampai dengan bab 5, kita perlu setting halamannya juga, jangan lupa. Kita cek dulu, atau setelah Anda menyelesaikan bab 2, kita setting dulu halamannya.
Ini 6 sudah betul. Nah, 7 ini salah ya. Jadi halaman 7 harusnya ada di bawah. Ini sudah betul. Kita cek dulu sectionnya. Saya letakkan kursor di bab 2 ini yang ada judulnya ini. Kemudian kita cek sectionnya 3. Kemudian kita cek lagi di halaman sebelumnya. Ini adalah section 2. Jadi antara halaman 6 dan 7 itu sudah beda section, sehingga kita bisa menghapusnya. Yang mau dihapus kita double klik saja. Jangan lupa linknya dimatikan supaya halaman 6 tidak ikut terhapus. Ini saya delete. Kemudian saya cek 7 sudah betul, dan halaman 8 itu adalah lanjutan 7 dan harusnya ada di sebelah kanan atas. Kita cek sectionnya. Saya letakkan di halaman 7 dulu. Sectionnya 3, lalu saya letakkan kursor di lembar 2.2 ini. Sectionnya 4, jadi sudah berbeda dengan di atasnya, maka kita tinggal setting halamannya saja. Nah, yang angka 8 ini berarti keliru, tidak perlu, maka kita hapus saja dengan double klik. Linknya sudah mati, maka kita tinggal menghapus, dan kita berikan halaman di kanan atas. Kita klik saja di sini karena kita masih bekerja di dalam header dan footer ya, jadi kita mau klik di dalam sini nggak bisa, di dalam tulisan nggak bisa, sehingga kita klik saja di headernya sini. Kalau atas berarti header, kalau bawah berarti footer. Kita tinggal insert page number, kemudian top ya, top of page, dan sebelah kanan. Kita cek di atas tidak muncul karena memang linknya sudah mati. Kita cek sampai 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 ini keliru. Jadi kita cek dulu. Kita close dulu halaman 13. Di sini sectionnya 4 dan di halaman sebelumnya itu sectionnya 4, maka harus beda section. Caranya jangan lupa kita letakkan kursor di section barunya yang akan kita buat di awal huruf, di depan huruf paling awal ya. Jadi di sini nggak bisa karena memang dia di tengah letaknya. Kemudian page layout, lalu break next page, sehingga di sini sudah berubah menjadi 5. Sehingga kita bisa menghapus saja. Kita double klik halaman 13. Jangan lupa linknya dimatikan. Kita hapus, lalu kita beri halaman di sini. Linknya juga dimatikan. Page number, bottom of page 13. Kalau masih ada baris kosong yang masih terisi seperti ini, maka kita delete atau backspace saja. Kita close. Nah, baru kita turunkan pustakanya, atau langsung kita copy paste seperti tadi, dan kita setting seperti hanya di bab 2. Oke, videonya akan saya percepat. Nah, ini sudah selesai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi bab 5 itu nanti diisi dengan seperti ini saja. Silahkan dikarang sendiri isiannya. Jadi isinya kesimpulan dengan saran, jadi bebas saja. Untuk bab 4 sampai bab 2 tadi saya copy paste dari isian bab 1, sehingga isinya sama semua, cuma yang membedakan adalah angkanya, karena kita belajar untuk memahami apa itu heading. Jadi ini sudah sesuai subbabnya. Setelah kita edit sudah kita sesuaikan dengan nomor atau judul babnya. Nah, sekarang kita tinggal memberikan heading. Kalau dari contoh yang awal tadi, ketika saya view navigation panel, maka di sini akan muncul daftar isinya ya, daftar halaman. Nah, yang ini belum ada karena memang belum ada headingnya. Nah, kita akan pahami dulu bagaimana perumusan untuk memberikan suatu heading di setiap judul, baik judul bab, subbab, ataupun subbab seperti ini. Jadi nanti ada yang di contoh ini ada 3 heading. Heading 1 untuk judul, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 untuk
subbab. Kalau nanti ada penomoran sampai 4 digit berarti menggunakan heading 4 atau subbab. Nah, rumusnya adalah tadi sudah saya katakan untuk judul bab. Jadi judul bab itu yang letaknya tulisan yang letaknya ada di tengah tengah. Tulisannya ada di atas dan di tengah. Ini untuk penulisan ilmiah ya. Jadi ini adalah judul bab. Jadi ini bisa berupa bab 1, bab 2, 3 dan seterusnya, bisa jadi berisi halaman judul di cover itu, kemudian ada daftar isi, daftar gambar, pustaka, pokoknya semua tulisan teks yang terletak di tengah atas ini tergolong dalam judul bab. Nah, rumus untuk memberikan heading untuk judul bab ini dia menggunakan heading 1. Lalu yang kedua, subbab. Subbab itu ciri khasnya penomorannya adalah 2 digit ya. Di sini ada 1.1 misalnya, mungkin 2.1 dan seterusnya. Jadi letaknya ada di sini. 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, ini menggunakan perumusan heading 2. Kemudian nomor 3 itu adalah subbab. Jadi yang isinya adalah 3 digit ya. Jadi 3 digit itu menggunakan misalnya 1.1.1. Nah, ini menggunakan heading 3. Kemudian keempat ada yang sampai nanti 4 digit ya. Jadi subbab. Nah, berarti ini menggunakan heading 4. Nah, di karya ilmiah nanti usahakan maksimal hanya 4 digit saja karena sudah terlalu panjang. Jadi contohnya seperti ini, 1.1.1.5 misalnya. Nah, ini kan sudah terlalu panjang. Maka nanti diusahakan di karya ilmiah, tulisan ilmiah itu headingnya hanya sampai 4 saja. Nah, baik, kita akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan heading tersebut. Nah, untuk membuat heading kita akan mensampel dulu dari satu bab ini, karena di bab 1 ini sudah lengkap mulai dari heading 1, heading 2, kemudian heading 3. Nah, yang belum ada adalah heading 4. Berhubung contoh laporan ini, tulisan ini sampai heading 3, maka kita akan membuat heading 1 sampai dengan heading 3. Nah, yang pertama kita arahkan kursor kita di judul bab, kita letakkan saja, boleh di blok atau hanya diletakkan. Kemudian kita lihat di bagian style. Di bagian style. Nah, di sini ada beberapa nama heading ya. Jadi jangan bingung kalau di tempat Anda sekalian itu tidak ada angka 1, kemudian ada 1.1 dan seterusnya. Mungkin hanya tulisan heading 1, kemudian di atasnya A, B, C. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, setelah kita letakkan kursor, maka kita pilih saja, karena ini heading 1, maka kita pilih heading 1. Nah, seandainya di tempat Anda itu tidak muncul penomorannya, maka kita tinggal mengaktifkan saja. Kita klik penomorannya di sini. Nah, setelah seperti ini, berhubung format tulisannya berbeda, maka kita harus merubahnya, yaitu dengan kita blok. Kemudian kita pilih ukuran fontnya 12, fontnya adalah Times New Roman, warnanya hitam, kemudian posisinya di tengah, dan spacingnya mempunyai before 0 dan line spacingnya adalah single. Setelah itu kita oke. Nah, sepintas teks bab 1 rekam medis itu letaknya sudah di tengah-tengah halaman, padahal ini belum. Karena apa? Karena di sini ada angka 1 di sini. Nah, supaya bab 1 rekam medis itu berada tepat di tengah, maka
kita harus menggesernya, yaitu dengan menggeser left indent-nya di sini. Jadi ada hanging indent, ada first line indent. Yang kita geser adalah left indent-nya. Kita klik dan kita geser sejajar dengan teks boundariesnya. Nah, mengapa muncul angka 1? Karena ini nanti berhubungan dengan penomoran yang ada di subbab. Makanya kita biarkan. Nah, nanti di akhir dari pemberian heading ini kita akan sembunyikan nomor ini. Baik, selanjutnya setelah di judul bab ini aktif di heading 1, nah ini sudah aktif, supaya nanti di penulisan selanjutnya mungkin di dokumen yang lain kita tidak perlu men-setting ulang lagi. Setiap kita memilih heading kita harus setting format tulisannya, kemudian warnanya, letaknya. Maka kita bisa simpan dengan cara kita blok atau kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih style dan kita save selection as a new quick style. Kita klik, kita pilih, kita namakan misalnya heading 1 saya. Jadi heading 1 buatan saya, misalnya seperti itu. Atau misalnya Anda mau namakan dengan nama yang lain juga tidak masalah. Atau Anda singkat H1 saya seperti itu. Kita oke. Nah, sehingga di sini sudah muncul H1 saya dan dia aktif di sini. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan heading pada subbab. Berarti rumusnya adalah H2. Subbab itu adalah heading 2. Sama, kita letakkan kursornya dan kita pilih heading 2. Kita format lagi, kita blok saja. Warnanya hitam. Ukurannya 12, fontnya Times New Roman, kemudian before afternya kita isi dengan 6 dan 6, line spacingnya 1,5. Kita oke. Nah, supaya jarak di sini antara judul dengan subbab tidak terlalu jauh, karena di sini tadi sudah ada 3 enter dan ini masih ketambahan tadi before-nya 6 ya, tapi kita simpan dulu. Settingan heading 2 ini kita simpan dulu seperti yang di judul tadi. Kita klik kanan atau kita blok juga boleh, klik kanan, style, kita save selection as a new quick style, kita namakan dengan H2, kita samakan namanya biar nanti serempak. H spasi 2 lalu saya, kita oke. Nah, baru kita buang spacing before-nya biar tidak terlalu jauh jaraknya. Ini heading 2. Nah, sekarang kita akan mencari di heading 3. Tetapi lebih baik kita berikan heading untuk subbab yang lain dulu supaya nanti nomornya bisa urut. Jadi ini tetap heading 1, ini heading 2. Nah, ini harusnya 1.2, maka kita tinggal klik heading 2. Nah, di sini ada jarak ya, kita buang saja jaraknya. Oke. Kemudian di sini juga 2 digit heading 2. Nanti nomornya akan otomatis urut. Kemudian ini heading 2 juga. Nah, ini adalah heading 3, maka kita berikan heading 3 dan kita buat rumus baru. Heading 3 kita pilih, lalu kita format lagi, warnanya hitam, ukuran 12, Times New Roman. Kita lihat before-nya kita isi 6 dan after-nya 6 juga, line spacing-nya 1,5. Nah, kalau nomornya ini masih berwarna biru, maka kita klik saja nomornya dan kita beri warna hitam. Setelah ini kita blok lagi, kemudian kita klik kanan, style dan save as a new quick style. Kita namakan dengan heading 3 saya. Kita oke. Nah, setelah ini kita akan format di heading 3 yang lain, heading 3, sehingga kita tinggal main klik saja.
Nah, ini adalah heading 2 karena 2 digit. Nah, di bab 1 kita telah menyelesaikan headingnya, sehingga di view panel, view navigation panelnya, navigation pane itu kita sudah berhasil membuat sebuah heading di bab 1. Nah, cara ini bisa kita terapkan di bab yang lain. Jadi kita tinggal klik saja bagian judul heading 1. Kemudian subbabnya kita hilangkan paragrafnya, before-nya. Kemudian ini juga heading 2. Ini heading 2. Heading 2. Nah, ini adalah heading 3. Apakah nanti akan urut 241? Kita praktekkan saja, kita buktikan. Kita letakkan kursor di sini dan heading 3. Dan ternyata sudah urut semuanya. Kita tinggal main klik saja. Dan lakukan cara ini untuk bab ketiga sampai bab kelima. Saya akan mempercepat videonya. Nah, pustaka juga termasuk heading 1. Dan di pustaka ini numberingnya bisa kita hilangkan atau biarkan saja juga tidak masalah. Nah, kita sudah selesai dalam memberikan heading, dan kita hanya perlu mempoles sedikit. Kalau seandainya seperti ini ada jarak yang terlalu jauh seperti ini ada spasinya, bahkan ini bisa kita hapus atau mungkin kita geser-geser. Jadi sekali lagi, daripada nanti di akhir itu banyak sesuatu yang harus direvisi, dari awal tadi kita sudah siapkan settingan yang paling tepat. Nah, selanjutnya kita akan menyembunyikan nomor di judul bab, karena tidak mungkin judul bab itu akan ada nomor seperti ini. Tapi kalau untuk subbab, sub-subbab dan seterusnya itu pasti akan muncul nomornya. Nah, sehingga mudah saja kita tinggal klik angkanya ini, tidak bisa diblok tapi diklik bisa. Kemudian kita kasih warna putih seperti ini. Maka nanti yang lain harusnya sudah ikut menjadi putih. Kalaupun tidak, kita harus memprosesnya satu persatu, dan ini ternyata sudah ikut tidak kelihatan. Jadi hanya menyembunyikan saja. Nah, kenapa tidak dibuang saja dengan membuang pakai non ya, pakai non numbering? Nanti kalau dihilangkan nomornya, maka penomoran di subbab ini pun juga akan berpengaruh. Misalnya seperti ini. Ini saya non, maka nanti misalnya ada gambar yang akan kita sisipkan, misalnya ada gambar 1.1, sehingga nanti yang muncul bukan gambar 1.1 bahwa satu yang pertama itu menunjukkan nomor babnya. Jadi saya contohkan seperti ini. Kalau misalnya di sini kita hilangkan ya, jadi kita hilangkan nomornya. Ini kita hilangkan numberingnya di sini, jadi kita non. Gitu. Nah, seandainya nanti di sini ada sisipan gambar, misalnya ini ada gambar pertama dari bab 1, maka nanti di sini penomorannya bukan gambar 1.1 bahwa 1 di sini itu menunjukkan nomor bab.
Nah, kalau di sini sudah non, ya, jadi nomor babnya kita hilangkan, yang harusnya di sini itu kita hilangkan, maka nanti di sini akan berubah sesuai dengan nomor subbabnya, sehingga akan menjadi lucu, namanya menjadi 1.1.1. Nah, sehingga akan seperti ini nomornya. Nah, mengapa penomoran angka numbering yang ada di judul bab ini penting? Karena nanti hubungannya dengan caption gambar, caption tabel. Nah, sehingga kita tetap perlu mempertahankan penomoran yang ada di judul bab. Nah, ini segmen mengenai bagaimana cara memberikan heading. Silahkan diulang-ulang sampai betul-betul mahir. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bagikan bagaimana cara membuat, atau kita tambahkan dulu kontennya berupa memberikan tabel, kemudian memberikan beberapa gambar, dan yang terakhir nanti kita akan belajar bagaimana membuat daftar tabel, daftar isi, daftar gambar secara otomatis dengan memanfaatkan fungsi dari heading itu sendiri. Semoga bermanfaat dan silahkan mencoba. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.